Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita awali kegiatan ini dengan membaca doa bersama. Berdoa di masing-masing tempat, mulai. Baik, selesai. Anak-anakku semuanya, sudah siap ya kita belajar bersama tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, langsung saja Bu Ani akan menyampaikan rangkuman materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di classroom ya. Sudah siap ya? Jadi, apa saja sih penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Yang pertama disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah letak strategis bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Nanti kita tahu Indonesia disebut negara kepulauan karena saking banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Nah, ada iklim tropis, iklim kemarau, dan sebagainya ya. Dan yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kita tahu ya, komunikasi bangsa Indonesia sangat banyak. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apalagi? Bahasa Ngopak atau yang lainnya ya. Kemudian yang keempat adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kita tahu perubahan itu sangatlah bebas ya. Kita saling menghargai antara perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Makanya kita dilarang untuk saling membuli, stop bullying. Nah ya. Kemudian anak-anakku, keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu juga disebabkan oleh keberagaman suku. Nah ya, menurut Konco Doningrat, bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain adalah yang pertama, bahasa daerah. Nah, ya. Yang kedua adalah adat istiadat. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Yang keempat adalah kesenian daerah. Yang kelima, tempat asal. Nah ya, langsung nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan dan bisa kembali kalian baca di LKS ya. Kemudian yang ketiga, keberagaman itu juga disebabkan oleh keberagaman agama atau kepercayaan. Keberagaman agama di Indonesia disebabkan oleh bangsa yang berdatangan. Nah, untuk berdagang di Indonesia. Kita tahu ya, zaman dulu ketika pertama kali Portugis datang itu adalah untuk membawa dagangan ke Indonesia ya. Dan mereka juga menyebarkan agama ternyata ya. Agama yang ada di Indonesia antara lain, coba masih ingat ya, yang pertama adalah Islam. Islam itu beribadahnya di mana? Di masjid. Kemudian yang kedua adalah Kristen dan Katolik, yang ibadahnya adalah di gereja. Dan yang ketiga adalah Hindu yang beribadahnya di mana? Di pura. Dan yang keempat, agama Buddha yang beribadahnya di vihara. Yang kelima, Konghucu yang ibadahnya adalah di kelenteng. Jadi tadi ada Kristen Protestan, Kristen Katolik yang ibadahnya di gereja ya. Tahu ya, ada 6 yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang keempat adalah keberagaman ras ya. Ras berasal dari bahasa Inggris yaitu race ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, beberapa ras yang ada di Indonesia, yang pertama adalah coba ras Malayan Mongoloid. Nah ya, yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi.
Yang kedua, ras Melanesoid. Nah, ini berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang keempat adalah ras Asiatik. Ya, kita termasuk juga bagian dari ras Asiatik, yaitu ras Asiatik Mongoloid. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang keempat adalah ras Kaukasioid. Nah, ya, kita ingat-ingat ada ras Malayan, ada ras Melanosoid, ada ras Asiotik Monosoid, kemudian ada ras Kaukasoid, ada ras Asiatik Mongoloid ya. Dan yang kelima adalah disebabkan oleh keberagaman antar golongan. Ya. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Wah, luar biasa ya. Secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Oke, secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Ya. Oke, sampai di sini dimengerti ya. Baik, selanjutnya Bu Ani akan menyampaikan tentang arti penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang Perairan Indonesia. Negara kepulauan artinya negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau yang lain. Nah, di sini kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Ingat-ingat ya, dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas macam-macam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Ya. Yang ketiga selanjutnya adalah keberagaman itu dipengaruhi oleh perilaku toleran terhadap keberagaman suku. Apa saja yang mempengaruhinya? Adalah perilaku toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi, beberapa bentuk perilaku toleran dalam kehidupan beragama diantaranya adalah melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, dan toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk lain. Kemudian, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras Indonesia, salah satunya adalah melakukan tindakan toleran adalah berperilaku baik kepada orang lain tanpa harus membeda-bedakan, membandingkan berbagai pandangan yang ada. Jadi tidak usah membanding-bandingkan yang satu dengan yang lain. Kita semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita terhadap Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Ya. Selanjutnya kita bahas mengetahui keanekaragaman budaya di mana. Baik, itu saja yang bisa Bu Ani sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan nanti jika ada yang kurang paham kita bahas bersama ya. Akhirnya Bu Ani tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.